dalam Market Analysis yang menyajikan informasi mengenai rekap serta prediksi kondisi market terkini. Langsung saja kita mulai dari kategori yang pertama, yaitu Forex. Pasangan Euro USD menyajikan dan menyaksikan pergerakan harga dua arah yang baik pada hari Kamis dan akhirnya menetap di dekat ujung bawah kisaran perdagangan hariannya. Mata uang bersama mendapatkan beberapa dukungan dari komentar hawkish oleh beberapa pembuat kebijakan ECB yang bersama dengan beberapa penjualan dolar US intraday mengangkat pasangan ini ke tertinggi 2 minggu. Anggota Dewan Pemerintahan ECB menyarankan kemungkinan kenaikan suku bunga pada bulan Juli nanti dan mengantisipasi bahwa suku bunga bisa positif segera setelah tahun ini. Dan pada hari Kamis lalu membuat high Euro USD di sekitar 1.0937 sebelum drop ke low di 1.0824 dan close di sekitar 1.0836. Kita beralih ke USD JPY. USD JPY diperdagangkan ke level tertinggi sejak 2002 lalu karena sebagian besar mengikuti kenaikan imbal hasil Treasury US dan momentum bullish yang mendasari pertukaran kemungkinan akan bertahan selama RSI bertahan di wilayah overbought. USD JPY bergerak lebih tinggi di sekitar 114.00 di sekitar 129.00 sepanjang 7 minggu. USD JPY mencapai tertinggi Mei 2002 di sekitar 129.09 awal pekan lalu karena Bank of Japan atau BOJ menunjukkan sedikit niat untuk menjauh dari siklus pelonggarannya dan jalur yang berbeda untuk kebijakan moneter dapat menjaga nilai tukar tetap bertahan dengan Federal Reserve di jalur untuk memberikan serangkaian kenaikan suku bunga selama beberapa bulan mendatang. Kita beralih ke GBP USD. GBP USD menyaksikan aksi jual agresif selama awal sesi Eropa di sekitar wilayah 1.2960 dalam 1 jam terakhir menjelang akhir pekan. Setelah konsolidasi singkat, pasangan GBP USD bertemu dengan penawaran jual baru untuk hari kedua berturut-turut pada hari Jumat. Setelah rilis mengecewakan dari angka penjualan retail bulanan Inggris, penjualan tidak termasuk penjualan bahan bakar kendaraan bermotor juga meleset dari perkiraan konsensus dan turun 1.1% selama bulan yang dilaporkan. Kita beralih ke AUD USD. AUD USD terus melemah sepanjang awal sesi Eropa dan turun ke terendah baru multi minggu di lebih dekat sekitar 0.7300 dalam beberapa jam menjelang akhir pekan lalu. Bersama dengan beberapa tindak lanjut pembelian dolar US, memberikan tekanan ke bawah yang berat pada pasangan AUD USD ini untuk hari kedua berturut-turut pada hari Jumat. USD melakukan comeback yang solid ke terendah mingguan yang disentuh pada hari Kamis setelah Ketua Jerome Powell memperkuat ekspektasi untuk pengetatan kebijakan yang lebih cepat oleh The Fed. Kita beralih ke kategori metals. XAU-USD emas telah mencatat rebound yang kuat setelah mencapai level terendah di sekitar 1.945.97 di awal sesi Asia. Logam mulia mencoba untuk menembus resisten krusialnya di sekitar 1954.16 karena DXY menampilkan kinerja yang lemah di awal Tokyo pada hari Jumat. Harga emas tetap rentan pada hari perdagangan terakhir dalam seminggu setelah poros hawkish dari The Fed dan ECB. Relevansi berikutnya untuk logam cerah tetap laporan IMP pendahuluan global dan S&P dari kawasan Euro dan US untuk mengukur prospek pertumbuhan karena bank sentral berusaha keras untuk melakukan tindakan penyeimbang di tengah mengamuknya inflasi. Kita beralih ke futures. WTI, data kilat CME Group untuk pasar berjangka minyak mentah melihat para pedagang mengurangi posisi open interest hampir 5.000 kontrak pada hari Kamis lalu, memperpanjang tren turun untuk sesi lainnya. Volume mengikuti penurunan untuk sesi kedua berturut-turut, sekarang sekitar 51.2 ribu kontrak. Harga WTI diperdagangkan dengan kenaikan yang layak pada hari Kamis. Langkah tersebut berada di belakang berkurangnya minat dan volume terbuka dan membiarkan pintu terbuka untuk penurunan lebih lanjut dalam waktu dekat.
Terhadap itu, terendah April di sekitar 92 dolar. Muncul sebagai target catatan penurunan berikutnya. Kita beralih ke stocks. Coca-Cola atau KO menutup hari perdagangan terbaru di sekitar 66,21, bergerak naik 0,38% dari sesi perdagangan sebelumnya. Menjelang hari Jumat, saham pembuat minuman terbesar di dunia ini telah naik 9,21% selama bulan terakhir, melampaui kenaikan sektor staples konsumen sebesar 6,52% dan S&P keuntungan 500 sebesar 0,08% dalam waktu itu. Perusahaan ini diperkirakan akan melaporkan EPS sekitar 0,58 atau naik 5,45% dari kuartal tahun sebelumnya. Estimasi konsensus ZAK setahun penuh, Coca-Cola menyerukan pendapatan sekitar 2,44 dolar per sahamnya dan pendapatan senilai 41,85 miliar dolar. Hasil ini akan mewakili perubahan tahun ke tahun sebesar 5,17% dan naik 8,26%. Kita beralih ke saham Boeing. Wall Street mengharapkan peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun pada pendapatan yang lebih tinggi ketika Boeing atau BA melaporkan hasil kuartal yang berakhir pada bulan Maret 2022. Pembuat pesawat ini diperkirakan akan membukukan kerugian kuartalan sebesar 0,26 dolar per saham dalam pelaporan yang akan datang, yang mewakili perubahan tahun ke tahun sebesar naik 83%. Pendapatan diharapkan menjadi 15,68 miliar dolar, naik 3% dari kuartal tahun lalu. Perkiraan konsensus EPS untuk kuartal tersebut telah direvisi senilai 27,03%, lebih rendah selama 30 hari terakhir ke level saat ini. Pada dasarnya merupakan cerminan bagaimana analis yang mencakup secara kolektif menilai kembali perkiraan awal mereka selama periode ini. Itu dia rekap dari kondisi market minggu lalu. Dan bagaimana dari prediksi market minggu ini? Langsung saja kita mulai dari hari Senin 25 April. ICO Business Climate April dan Maret di sekitar 88,2 dari sebelumnya di 90,8. CBI Industrial Trends Order April GB di sekitar 21 dari sebelumnya di 26. Gubernur Bank of Canada mengklaim real speech. Dan pada hari Selasa 26 April, unemployment rate Maret Jepang di sekitar 2,7%, ini sama dengan minggu lalu. Durable goods order month over month US di sekitar 1,1% dari sebelumnya minus 2,2%. New home sales Maret US diperkirakan 0,77 million dari sebelumnya di 0,772 million. CB Consumer Confidence April US diperkirakan di sekitar 106 dari sebelumnya di 107,2. Dan pada hari Rabu 27 April, inflation rate year over year kuartal 1 Australia diperkirakan di sekitar 4,5% dari sebelumnya di 3,5%. CFK Consumer Confidence Market Denmark di sekitar minus 15,1 dari sebelumnya di 15,5. Pending home sales month over month Maret US diperkirakan minus 1,1% dari sebelumnya minus 4,1%. Dan pada hari Kamis 28 April, Bank of Japan atau BOJ interest rate decision diperkirakan minus 0,1% sama dengan minggu lalu. Inflation rate year over year April Denmark di sekitar 7,4% dari sebelumnya di 7,3%. GDP growth rate kuartal over kuartal advance kuartal 1 US diperkirakan di angka 1,1% dari sebelumnya 6,9%. Initial jobless claim 23 April US diperkirakan sebelumnya di sekitar 184.000. Dan Jumat 29 April, GDP growth rate year over year flash kuartal 1 Denmark di sekitar 1,3% dari sebelumnya di 1,8%. GDP growth rate year over year flash kuartal 1 diperkirakan sekitar 4,8% dari sebelumnya di 4,6%. Inflation rate year over year flash April diperkirakan berada di sekitar 7,4% dari sebelumnya tetap di 7,4%. PCE Price Index month over month US di sekitar 0,5% dari sebelumnya 0,6%. Dan Michigan Consumer Sentiment Final US diperkirakan sekitar 65 dari sebelumnya di 59,4. Itu
Itu dia prediksi dari kondisi pasar minggu ini. Dan untuk Maxian yang ketinggalan informasi dan ingin mengetahui detail informasi lainnya, langsung saja menghubungi sosial media kami. Saya Sania, pamit undur diri. Sampai jumpa Maxian.